Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elena Junita Hermawan dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 7. Di sini saya sedang membuat video remedi mata pelajaran geografi dan tugas dari Pak Ruli. Nah, di video ini saya akan membahas bab tentang penginderaan jarak jauh. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian penginderaan jarak jauh itu sendiri. Mungkin kalian belum ada yang tahu, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari penginderaan jarak jauh. Pengertian penginderaan jarak jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut dari jarak jauh. Misalnya seperti pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Contoh penginderaan jarak jauh itu sendiri adalah satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, dan memonitor janin dengan gelombang ultrasonik. Di sini juga ada beberapa komponen-komponen penginderaan jarak jauh. Penginderaan jarak jauh sistem pasif yang menggunakan tenaga pancaran tenaga termal dapat beroperasi pada siang maupun malam hari. Dan citra ini tuh mudah penggunaannya pada saat perbedaan suhu antara tiap objek cukup besar. Nah, kelemahan penginderaan jarak jauh itu sendiri adalah karena ada resolusi sosial semakin besar, itu jadi suatu kelemahan penginderaan jarak jauh. Atmosfer mempengaruhi tenaga elektromagnetik yaitu bersifat selektif. Terdapat panjang gelombang, karena itu tuh timbul istilah namanya jendela atmosfer. Nah, jendela atmosfer ini tuh memiliki arti bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Nah, kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga matahari untuk sampai ke permukaan bumi. Faktor pertama merupakan sumber tenaga. Sumber tenaga dalam proses penginderaan jarak jauh itu terdiri dari sistem pasif dan sistem aktif. Sistem pasif itu menggunakan sinar matahari. Kalau sistem aktif itu menggunakan tenaga buatan, itu seperti gelombang mikro. Keadaan cuaca, kondisi cuaca pada saat pemotretan itu sangat-sangat mempengaruhi kemampuan sumber tenaga dalam untuk memancarkan dan memantulkan. Misalnya, kondisi udara yang berkabut itu dapat menyebabkan hasil penginderaan jarak jauh menjadi tidak begitu jelas atau buram, ngeblur, dan lain-lain. Faktor kedua adalah atmosfer. Nah, atmosfer merupakan lapisan udara yang terdiri atas berbagai jenis gas seperti O2, CO2, nitrogen, hidrogen, dan helium. Molekul-molekul gas yang terdapat di dalam atmosfer tersebut dapat menyerap, memantul, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Dalam penginderaan jarak jauh, jendela atmosfer adalah bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Nah, kondisi cuaca yang berawan itu dapat menyebabkan sumber tenaga ini itu tidak dapat mencapai permukaan bumi. Di sini tuh juga ada beberapa hamburan. Hamburannya itu terbagi menjadi 3. Hamburan yang pertama adalah hamburan Rayleigh, yang kedua adalah hamburan Mie, dan yang ketiga adalah hamburan non-selektif. Faktor selanjutnya adalah interaksi antara tenaga dan objek. Tiap objek memiliki karakteristik yang berbeda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga sensornya. Objek yang mempunyai daya pantul tinggi akan terlihat cerah pada citra, sedangkan objek yang berdaya pantul rendah terlihat gelap pada citra. Contohnya, permukaan puncak gunung yang tertutup oleh salju mempunyai daya pantul tinggi sehingga dia itu terlihat lebih cerah dari permukaan puncak gunung yang tertutup oleh lahar dingin. Nah, puncak gunung yang tertutup oleh lahar dingin itu dia terlihat lebih gelap pada citra. Faktor selanjutnya adalah sensor dan wahana. Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang
pada wahana, baik pesawat ataupun satelit. Nah, sensor ini ada dua jenis, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Sensor yang dipasang pada pesawat menghasilkan citra foto atau bisa disebut dengan foto udara. Dan sedangkan sensor yang dipasang pada satelit menghasilkan citra satelit atau yang bisa disebut dengan foto satelit. Dan yang terakhir adalah sensor elektromagnetik. Sensor elektromagnetik bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Oke, faktor selanjutnya adalah perolehan data. Nah, pada perolehan data ini itu terdapat dua jenis. Ada dua jenis perolehan penginderaan jarak jauh, yaitu data manual dan data numerik. Data manual itu biasanya didapatkan melalui interpretasi citra, dan ini tuh dianalisis menggunakan cara yang manual dan diperlukan alat bantu yang disebut dengan stereoskop ya. Nah, kalau data numerik atau digital itu diperoleh melalui penggunaan perangkat lunak khusus penginderaan jarak jauh yang ada pada komputer. Faktor selanjutnya adalah penggunaan data. Penggunaan data ini merupakan komponen akhir yang sangat-sangat penting pada sistem penginderaan jarak jauh nih, yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil penginderaan jarak jauh. Nah, data penginderaan jarak jauh ini tuh dapat dipakai di bidang militer, bidang kependudukan, bidang pemetaan, serta bidang meteorologi dan klimatologi. Nah, sistem penginderaan jarak jauh ini juga memiliki keunggulan loh. Nah, keunggulan yang pertama adalah citra menggambarkan objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip dengan aslinya. Nah, ini tuh juga menjadi salah satu keunggulan penginderaan jarak jauh. Nah, sekarang yang kedua adalah citra dapat berbentuk tiga dimensi apabila pengamatannya dilakukan dengan alat yang disebut yang belum sebanyak ketersediaan citra lainnya. Keunggulan yang ketiga adalah citra dapat dibuat secara cepat meskipun daerah yang disulit itu sulit dijangkau. Meskipun daerah yang dituju itu sangat sulit dijangkau. Orang yang khusus dan ahli dalam bidangnya. Yang keempat adalah citra merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah bencana-bencana. Jadi kalau misalnya ada bencana itu penginderaan jarak jauh ini sangat berguna untuk menemukan daerah-daerah yang terkena dampak dari bencana tersebut. Itu relatif mahal. Oke, kita masuk pada keterbatasan dan kelemahan penginderaan jarak jauh. Kelemahannya ini tuh orang yang akan menggunakan itu harus memiliki keahlian khusus seperti yang saya bilang sebelumnya. Dan peralatan yang digunakan itu relatif mahal dan sulit untuk diperoleh. Dan nggak semua orang bisa menjangkaunya seperti yang saya bilang tadi juga. Selain itu, tidak semua parameter kelautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi dengan teknologi penginderaan jarak jauh. Akurasi data lebih rendah kalau misalnya dibanding dengan metode pendataan lapangan atau langsung terjun ke lapangan dan survei langsung di lapangannya. Itu tuh karena disebabkan karena keterbatasan sifat gelombang elektromagnetik. Nah, adapun beberapa manfaat dari penginderaan jarak jauh nih. Nah, manfaat pertama adalah manfaat penginderaan jarak jauh di bidang geodesi. Di antaranya adalah pengolahan dan analisis data citra satelit, pengolahan dan analisis foto udara, pengolahan dan analisis foto small format. Oke, masuk ke manfaat penginderaan jauh yang kedua di bidang kelautan. Di antaranya adalah adanya pengamatan sifat spesies air laut, pengamatan pasang surut air laut dan gelombang laut, ada juga pemetaan perubahan pantai, abrasi, dan sedimentasi. Yang ketiga adalah manfaat penginderaan jarak jauh di bidang hidrologi. Di antaranya adalah pemanfaatan daerah aliran sungai atau biasanya kalian
seperti yang kalian tahu bisa disingkat dengan DAS. Dan juga ada konservasi sungai, ada juga pemetaan sungai dan studi sedimentasi sungai, ada juga pemanfaatan luas daerah dan intensitas banjir. Oke, masuk ke manfaat dari penginderaan jarak jauh nomor 4, yaitu manfaat penginderaan jarak jauh di bidang geologi. Di antaranya adalah penentuan struktur geologi dan semacamnya melalui pemantauan daerah bencana seperti gempa, kebakaran, dan tsunami, pemantauan debu vulkanik, pemantauan distribusi sumber daya alam, dan juga yang terakhir adalah pemantauan pencemaran laut dan lapisan minyak di laut. Manfaat penginderaan jarak jauh yang kelima adalah di bidang meteorologi dan klimatologi. Di antaranya adalah dapat membantu analisis cuaca dengan menentukan daerah tekanan rendah dan daerah tekanan tinggi, daerah hujan dan badai sinkron. Manfaat yang kelima adalah manfaat yang terakhir adalah manfaat penginderaan jauh di bidang oseanografi. Di antaranya adalah ada pengamatan sifat fisikis air seperti suhu, warna, kadar garam, dan arus laut. Pengamatan ini tuh dipantau pasang surut dengan gelombang laut. Gelombang lautnya itu dipantau dari tinggi, frekuensi, dan arahnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.